Film diawali pada 13 Desember 1937. Kala itu setelah 20 hari diserangi bom tanpa henti oleh para tentara Jepang, kota Nanking akhirnya jatuh juga ke tangan Jepang. Para warga yang selamat termasuk anak-anak gadis berhamburan bersembunyi untuk menghindari tentara Jepang. Di sana nampak juga seorang warga asing dari Amerika yang bernama John. Dan saat para tentara Jepang tengah memburu anak-anak gadis, tiba-tiba para tentara Cina yang tersisa datang dan langsung menyerangi mereka. Saat itu pertempuran berlangsung sangat sengit. Para tentara Cina yang kalah jumlah dan kalah amunisi benar-benar memberikan perlawanan yang luar biasa. Mereka bertempur hingga titik darah penghabisan. Pada akhirnya tentara Cina berhasil menyelamatkan anak-anak gadis. Meskipun kini mereka hanya menyisakan 2 tentara saja yang selamat, yaitu Mayor Lee selaku pemimpin pasukan dan 1 anak buahnya yang terluka parah. Singkat cerita, anak-anak gadis yang selamat akhirnya memilih untuk menuju gereja, karena gerejalah satu-satunya tempat yang aman bagi mereka. Selain itu, mereka ternyata juga merupakan murid dari gereja tersebut. John yang juga berhasil selamat dari kejaran tentara Jepang akhirnya ikut menuju gereja, karena diketahui ternyata ia adalah petugas pemakaman bayaran yang disewa oleh pihak gereja untuk menguburkan pendeta yang tewas akibat terkena serangan bom dari para tentara Jepang. John yang awalnya hanya menguburkan sang pendeta saja, malah akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di gereja tersebut, sembari mencari uang bayaran yang sudah dijanjikan oleh pihak gereja, karena ternyata ia sama sekali belum mendapat bayaran. Selang beberapa waktu kemudian, John dan para murid gereja kedatangan rombongan wanita yang berasal dari rumah bordil. Mereka sengaja datang ke sana dengan tujuan untuk berlindung. Karena seperti yang kita tahu, gereja merupakan satu-satunya tempat yang aman dan tidak akan disentuh oleh para tentara Jepang. John yang memang seorang playboy, kemudian mencoba untuk menggoda rombongan wanita tersebut, dan nampaknya ia terpikat dengan salah satu wanita yang bernama Yumo. Yumo yang tahu bahwa John suka dengan dirinya, kemudian mencoba memanfaatkan keadaan tersebut, di mana Yumo meminta John untuk membawa ia beserta teman-temannya keluar dari kota Nanking. Karena menurut Yumo, hanya John-lah satu-satunya harapan mereka. Dengan alasan John adalah warga asing yang tidak akan dilukai oleh tentara Jepang. Namun John dengan tegas menolak karena ia tahu bahwa faktanya walaupun ia adalah warga asing atau warga Eropa, tetap saja tidak ada jaminan untuk keselamatannya. Di sisi lain terlihat Mayor Lee dan 1 anak buahnya, di mana ia yang sudah sangat bingung dan khawatir dengan kondisi anak buahnya yang terluka parah. Akhirnya Mayor Lee memutuskan untuk membawanya menuju gereja dengan tujuan agar anak buahnya yang terluka parah tersebut bisa mendapatkan perawatan. Setelah menitipkan anak buahnya, Mayor Lee kembali bergegas pergi dan kini hanya ia seorang diri tentara Cina yang tersisa di kota Nanking. Namun meskipun begitu, Mayor Lee memilih untuk tidak kabur dan akan terus menjaga para murid beserta wanita dari teror para tentara Jepang. Dan benar saja, tidak lama setelah Mayor Lee pergi dari gereja tersebut, tiba-tiba sekelompok tentara Jepang datang dan langsung masuk ke dalam gereja, serta berusaha menangkap para murid perempuan untuk diperkaos.
John yang tadinya ketakutan dan bersembunyi, akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan menemui para tentara Jepang. Ia menemui tentara Jepang dengan menyamar sebagai sang pendeta dan mencoba untuk menghentikan semua kekacauan tersebut. Tapi usahanya tidak berbuah apa-apa. Para tentara Jepang tidak peduli dan mereka terus memburu para murid perempuan yang rata-rata masih berusia belasan tahun. Kekacauan di dalam gereja baru berhenti setelah Mayor Lee berhasil membunuh beberapa tentara Jepang dengan menggunakan snipernya. Namun kini giliran Mayor Lee yang diburu oleh para tentara Jepang. Hingga akhirnya Mayor Lee yang hanya berjuang seorang diri harus mengorbankan nyawanya. Dan singkatnya, setelah insiden penyerangan tentara Jepang kepada murid gereja, perwira Jepang yang bernama Kolonel Hasegawa langsung datang menuju gereja dan mengucapkan permintaan maaf atas kelakuan anak buahnya yang sudah lancang dan keterlaluan. I apologize on behalf of our soldiers. Kolonel Hasegawa yang merasa tindakan anak buahnya sangat tidak benar, akhirnya memberikan beberapa suplai makanan sebagai bentuk permintaan maaf. Ia juga mengirimkan beberapa pasukan terbaiknya untuk berjaga di sekitar gereja. Namun hal tersebut nampaknya tidak bisa mengubah suasana. Para murid nampak begitu trauma dan sedih karena diketahui akibat insiden tersebut 2 murid tewas. Setelah melihat semua kekejaman tentara Jepang, John yang awalnya tidak mau membantu para murid dan rombongan wanita untuk keluar dari kota Nanking, seketika langsung berubah pikiran, di mana kali ini ia benar-benar bertekad untuk sebisa mungkin menyelamatkan mereka semua dan membawanya keluar dari kota Nanking. Hal itu John buktikan dengan mulai memperbaiki truk yang akan digunakan untuk membawa para murid dan rombongan wanita. Tidak hanya itu, John juga mulai menjalin kerjasama dengan warga lokal yang bernama Pak Meng, yang merupakan orang kepercayaan Kolonel Hasegawa untuk membantunya agar bisa keluar dari kota Nanking. Di hari berikutnya, peristiwa yang sangat mengerikan kembali terjadi, di mana saat 2 teman Yumo sedang mencari barang berharga mereka di rumah bordir yang dulu, tiba-tiba sekelompok tentara Jepang datang dan mereka langsung memperkaosnya. Dan pada akhirnya, 2 teman Yumo pun harus tewas dengan begitu mengenaskan. Singkat cerita, malam hari pun tiba, John nampak kedatangan Pak Meng. Dan tanpa berbasa-basi, mereka berdua pun langsung mengatur rencana untuk segera mungkin keluar dari kota Nanking. Karena jika tidak segera meninggalkan kota Nanking, bisa-bisa nyawa para murid dan rombongan wanita akan semakin terancam. This permit was for my daughter. Permit is only good for a short time. Thank you for this. You're a good man. Thank you. Namun saat rencana sudah matang, tiba-tiba masalah berdatangan. Di mana kali ini, para murid gereja yang semuanya adalah perempuan dan masih berusia belasan tahun, tiba-tiba diminta oleh Kolonel Hasegawa untuk tampil sebagai paduan suara di pesta yang akan diadakan oleh perwira Jepang. Sontak hal tersebut langsung ditolak oleh John, karena ia tahu bahwa nantinya para murid tersebut bukan saja menjadi paduan suara, melainkan juga pasti akan diminta untuk melayani para perwira Jepang. Tapi tolakannya itu tidak berarti apa-apa untuk Kolonel Hasegawa. Kolonel Hasegawa tetap meminta para murid untuk datang dan tampil di pesta tersebut. The children cannot go. Mr. Hasegawa, children cannot go. Bingung dengan keadaan tersebut, John pun akhirnya bercerita kepada Yumo. Yumo yang merupakan ketua rombongan wanita rumah bordir, akhirnya memberikan sebuah ide,
di mana ia dan teman-temannya akan menggantikan para murid untuk tampil di pesta perwira Jepang. Sementara John dan para murid akan memanfaatkan waktu tersebut untuk pergi meninggalkan kota Nanking. John yang awalnya menolak pun akhirnya setuju, karena mereka memang tidak punya pilihan lain. Di malam harinya tanpa membuang waktu, Yumo dan yang lainnya pun langsung menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk menyamar sebagai para murid. Setelah Yumo dan yang lainnya selesai memakai seragam, mereka pun langsung didandani seperti para murid oleh John. John yang sebenarnya berprofesi sebagai perias mayat dan petugas pemakaman, nampak tidak kesulitan melakukan hal tersebut. Persiapan pun selesai, Yumo dan teman-temannya seketika langsung berubah penampilannya. Mereka terlihat seperti gadis yang masih berusia belasan tahun. Dan di keesokan harinya, utusan Kolonel Hasegawa pun langsung menjemput Yumo dan teman-temannya. Setelah semuanya pergi, John dan para murid pun langsung bergegas untuk meninggalkan kota Nanking. Go through. Pada akhirnya, John beserta para murid pun berhasil meninggalkan kota Nanking. Meskipun Yumo dan teman-temannya harus mengorbankan diri. Dan film pun selesai